Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada anak-anak semua. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ingat, walaupun kita semua belajar dari rumah untuk menghindari virus corona ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Anak-anak masih ada yang ingat apa saja aturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Yang pertama itu adalah dengan memakai masker pada saat kita keluar rumah. Yang kedua itu adalah dengan mencuci tangan. Dan yang ketiga itu adalah dengan menjaga jarak atau social distancing. Nah, anak-anak, kita akan langsung masuk ke materi ya. Ke materi yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan, dan subtema 1 yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang suku dan adat istiadat yang terdapat di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak coba lihat buku siswa di tema 1, subtema 1. Di situ ada teks yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya, di situ terdapat narasi atau cerita yang mengisahkan tentang berbagai macam keberagaman suku yang terdapat di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin menyampaikan bahwa anak-anak harus bangga dan bersyukur tinggal di negara Indonesia. Kenapa Bapak katakan begitu? Karena negara kita ini adalah negara yang menganut paham Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Artinya apa? Di negara kita ini banyak sekali suku-suku yang mendiaminya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua. Apa saja suku-suku yang ada di Indonesia? Di sini tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu karena sangat banyak sekali. Tapi di sini akan kita pelajari beberapa suku, yaitu suku Jawa, suku Bali, suku Toraja, dan suku Minang. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingat suku Minang itu terdapat di provinsi apa? Nah, baik, Bapak akan jelaskan. Suku Minang itu terdapat di provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat, kemudian ibu kota dari provinsi Sumatera Barat itu disebut dengan apa? Dengan sebut apa? Kota Padang. Kemudian rumah adat suku Minang itu disebut dengan rumah gadang. Atau pada ujung-ujung pada atapnya itu, ciri khasnya itu adalah terdapat sudut yang berbentuk lancip. Nah, itu namanya rumah gadang, yaitu suku rumah adat asli dari suku Minang yang mendiami provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada suku Minang ini terdapat banyak sekali keberagaman atau adat istiadat yang terdapat di dalamnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mayoritas dari suku Minang ini mata pencahariannya itu, anak-anak masih ada yang ingat, itu adalah sebagai pedagang. Nah, di mana-mana di pasar pasti kita temui. Itu banyak sekali kita temukan saudara-saudara kita yang berasal dari suku Minang yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, di kelas ini saya rasa ada juga salah satu anak-anak yang berasal dari suku Minang gitu. Jadi satu yang harus anak-anak ketahui bahwa suku Minang itu ada di provinsi Sumatera Barat, ibu kotanya Padang, kemudian nama rumah adatnya Rumah Gadang. Kemudian nama masakan yang terkenal dari suku Minang itu adalah masakan rendang. Itu. Kita balik lagi ke pawai budaya tadi, teks. Selain suku Minang, ada juga suku Bali. Anak-anak pasti ingat bahwa Bali itu adalah salah satu destinasi wisata yang terdapat di Indonesia. Jadi turis, baik itu turis domestik yang berasal dari dalam negeri Indonesia maupun turis mancanegara yang berasal dari luar negeri Indonesia, itu menjadikan Bali sebagai tempat tujuan wisata mereka. Nah, di Bali ini banyak sekali kita temui
kebudayaan atau keberagaman yang menandakan ciri khas sebagai negara Indonesia. Yang pertama, banyak kita temui pura, kemudian candi, dan upacara adat yang menjadi salah satu ikonik dari bangsa Indonesia. Itu adalah suku Bali. Nah, pada pertemuan kali ini di buku yang sedang anak-anak baca itu terdapat banyak sekali cerita-cerita atau keberagaman yang berasal dari suku Bali. Nah, anak-anak coba perhatikan paragraf atau teks yang terdapat di pawai budaya tersebut, di teks yang berjudul pawai budaya tersebut. Itu terdiri dari berapa paragraf, anak-anak? Terdiri atas 5 paragraf. Ya, 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf itu tentunya mempunyai ide pokok. Jadi kalau dia ada 5 paragraf, berarti pada masing-masing paragrafnya itu ada 5 ide pokok atau ide utama yang melandasi adanya paragraf tersebut. Kemudian setelah ide pokok pada paragraf tersebut ada juga yang namanya ide-ide pendukung selain daripada ide pokok tersebut. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar sekaligus pelajaran tema dari mata pelajaran IPS Bahasa Indonesia itu. Jadi pada pertemuan kali ini disitu ada paragraf, 5 buah paragraf. Nah, tugasnya sekarang itu adalah anak-anak usahakan untuk mencari ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut yang berjudul dari teks yang berjudul pawai budaya tersebut. Cukup anak-anak temukan saja ide pokok pada paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5 dari teks yang berjudul pawai budaya yang menceritakan tentang keberagaman suku bangsa yang terdapat di Indonesia tersebut. Ya, di situ anak-anak pasti tahu cara menemukan ide pokok. Ide pokok itu adalah, Bapak jelaskan sedikit, yaitu gagasan utama dari paragraf tersebut yang membuat paragraf tersebut ada. Itu namanya gagasan pokok. Ya, gagasan pokok itu bisa terletak di awal paragraf, bisa terletak di tengah paragraf, bisa juga terletak di akhir paragraf. Ya, itu. Nah, di situ di buku siswa itu sudah ada latihan, ada diagram. Jadi pada tengah-tengah diagram tersebut anak-anak tuliskan ide pokok. Kemudian pada luar diagram tersebut anak-anak tuliskan gagasan pendukung atau ide pendukung dari paragraf-paragraf yang paragraf 3, 4, dan 5. Ya, paham ya anak-anak itu? Jadi pada video pembelajaran kali ini anak-anak Bapak harapkan sedikit banyaknya sudah mengetahui tentang keberagaman suku bangsa yang terdapat di Indonesia, kemudian nama rumah adatnya, kemudian nama tariannya, dan lain sebagainya. Sekaligus sedikit banyak juga sudah bisa menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf, ya, dari sebuah bacaan. Itu di pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, Bapak rasa sekian pelajaran dari Bapak. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker pada saat keluar rumah, mencuci tangan, dan patuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.